Manusia sudah mendarat di bulan dan mengirim robot ke Mars. Tapi tahukah kamu, kita baru menjelajahi kurang dari 5% lautan di planet kita sendiri. Manusia sudah mendarat di bulan dan mengirim robot ke Mars. Tapi tahukah kamu, kita baru menjelajahi kurang dari 5% lautan di planet kita sendiri. Semakin dalam kita turun ke perut bumi, kondisinya semakin ekstrem, gelap, dan penuh bahaya. Jadi, apa sebenarnya yang bersembunyi di tempat-tempat terdalam di planet ini? Apa yang mereka temukan di sana? Bersiaplah untuk sebuah perjalanan ke dunia yang benar-benar asing. Ketika kita bicara tentang tempat terdalam, ada beberapa lokasi yang langsung terlintas. Pertama, ada Palung Mariana, titik terdalam di lautan yang kedalamannya melebihi tinggi Gunung Everest. Kedua, ada Kola Super Deep Borehole, lubang bor buatan manusia terdalam yang pernah dibuat. Keduanya adalah jendela menuju dunia yang benar-benar berbeda, satu di bawah laut, satu lagi menembus kerak bumi. Masing-masing menyimpan misteri dan penemuan yang mengejutkan. Mari kita mulai dari Palung Mariana. Bayangkan sebuah jurang di dasar laut dengan kedalaman lebih dari 10.000 meter. Di sana, tekanan air 1000 kali lebih besar daripada di permukaan. Rasanya seperti ada puluhan pesawat jumbo jet yang menindihmu. Kegelapannya total, tanpa secuil pun cahaya matahari yang bisa menembus. Inilah alasan mengapa hanya segelintir orang dalam sejarah yang pernah mencapai titik ini. Bahkan lebih sedikit daripada jumlah orang yang pernah berjalan di bulan. Untuk mencapai kedalaman ekstrem ini, manusia membutuhkan teknologi luar biasa. Kapal selam khusus seperti Deep Sea Challenger milik James Cameron atau Limiting Factor milik Victor Vescovo, dirancang dengan material super kuat seperti paduan titanium untuk menahan tekanan dahsyat. Robot bawah air atau ROV juga berperan penting, menjadi mata dan tangan para ilmuwan di kedalaman yang mustahil dijangkau manusia secara langsung. Tantangannya bukan hanya soal tekanan, tapi juga navigasi di kegelapan total dan komunikasi yang sangat terbatas dengan dunia permukaan. Lalu, adakah kehidupan di sana? Jawabannya, ya, dan inilah bagian yang paling menakjubkan. Di lingkungan tanpa cahaya matahari, organisme yang disebut extremophiles berhasil bertahan hidup. Mereka tidak melakukan fotosintesis. Sebaliknya, mereka mendapatkan energi dari proses kimia yang disebut kemosintesis, mengurai senyawa seperti hidrogen sulfida yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut. Kita menemukan ikan aneh seperti snailfish Mariana yang tubuhnya seperti jeli agar tidak hancur oleh tekanan, atau amfipoda raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari kerabatnya di perairan dangkal. Ini adalah bukti bahwa kehidupan bisa beradaptasi di kondisi paling ekstrem sekalipun. Tapi, temuan di sana tidak semuanya menakjubkan secara positif. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan dan menyedihkan adalah adanya mikroplastik bahkan di titik terdalam bumi. Ini adalah jejak polusi manusia yang telah mencapai lokasi yang kita anggap paling murni dan terisolasi. Selain itu, para ilmuwan terus-menerus menemukan spesies baru yang belum pernah tercatat sebelumnya, membuktikan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang kehidupan di planet kita. Tidak hanya visual, kedalaman laut juga menyimpan misteri dalam bentuk suara. Pada tahun 2016, para peneliti merekam suara aneh berdurasi 3,5 detik dari Palung Mariana. Suara ini memiliki rentang frekuensi yang sangat lebar, dari dengungan rendah hingga pekikan tinggi seperti logam. Beberapa spekulasi liar muncul, tapi penjelasan ilmiah yang paling mungkin adalah suara ini berasal dari jenis paus balin yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Suara memang merambat secara berbeda di bawah air, membuatnya terdengar aneh dan misterius bagi telinga kita. Sekarang, mari kita beralih dari kedalaman laut ke kedalaman daratan. Proyek Kola Super Deep Borehole di Rusia adalah upaya ambisius Uni Soviet pada masa Perang Dingin untuk mengebor sedalam mungkin ke dalam kerak bumi. Mereka berhasil mencapai kedalaman lebih dari 12 km, lebih dalam dari Palung Mariana. Tujuannya murni ilmiah, untuk memahami komposisi kerak benua bumi. Penemuan dari lubang ini benar-benar mengubah pemahaman kita. Pertama, suhu di kedalaman itu jauh lebih panas dari yang diperkirakan, mencapai 180 derajat Celcius. Panas inilah yang akhirnya menjadi salah satu alasan utama proyek dihentikan, karena peralatan bor tidak bisa bertahan. Kedua, mereka menemukan air di kedalaman beberapa kilometer, sesuatu yang dianggap mustahil sebelumnya. Air ini diperkirakan terperangkap di dalam struktur batuan selama miliaran tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan fosil mikroskopis dari 24 spesies plankton di batuan berusia 2 miliar tahun, membuktikan adanya kehidupan purba di sana.
Struktur batuannya pun tidak sesuai dengan teori awal. Para ilmuwan memperkirakan akan ada lapisan granit yang beralih ke basal, tapi ternyata yang mereka temukan hanyalah granit sampai ke titik terdalam. Proyek ini akhirnya dihentikan pada awal tahun 90-an karena masalah teknis akibat suhu ekstrem, kurangnya dana setelah runtuhnya Uni Soviet, dan fakta bahwa mereka telah mencapai batas kemampuan teknologi pada saat itu. Lubang itu sekarang ditutup dengan penutup logam, menjadi monumen bagi ambisi dan keterbatasan manusia. Meskipun penemuannya luar biasa, ada beberapa hal yang tidak mereka temukan. Tidak ada rongga raksasa di bawah tanah, tidak ada dunia bawah seperti dalam novel fiksi ilmiah, dan tentu saja, tidak ada suara jeritan dari neraka seperti mitos yang beredar luas di internet. Cerita tentang suara dari neraka itu hanyalah hoax yang dibuat dengan menggabungkan rekaman suara lain. Fakta yang ditemukan oleh para ilmuwan, seperti air purba dan fosil mikroba, sebenarnya jauh lebih menarik dan penting daripada mitos-mitos tersebut. Jadi, mengapa laut dalam sering dianggap lebih misterius daripada luar angkasa? Alasannya sederhana, tekanan dan kegelapan. Kita bisa melihat bintang dan galaksi yang jauh dengan teleskop, tapi kita tidak bisa melihat ke dalam laut tanpa benar-benar pergi ke sana. Biaya untuk membangun kendaraan yang tahan tekanan juga sangat mahal. Akibatnya, perhatian publik dan pendanaan untuk eksplorasi laut dalam jauh lebih sedikit dibandingkan program luar angkasa. Namun, dampak ilmiah dari penemuan-penemuan ini sangat besar. Ini memberikan kita pemahaman baru tentang batas-batas kehidupan, memberikan petunjuk tentang bagaimana kehidupan pertama di bumi mungkin terbentuk di sekitar ventilasi hidrotermal, bukan di permukaan yang terkena sinar matahari. Ini juga memiliki implikasi untuk pencarian kehidupan di planet lain, seperti di lautan bawah permukaan bulan Jupiter, Europa, atau bulan Saturnus, Enceladus, yang mungkin memiliki kondisi serupa. Bagi masa depan manusia, eksplorasi ini membuka mata kita pada potensi sumber daya baru, seperti mineral langka, tapi juga pada risiko kerusakannya. Ekosistem laut dalam sangat rapuh. Sekali rusak, butuh ribuan tahun untuk pulih. Jika memungkinkan, ini adalah pengingat pentingnya menjaga setiap bagian dari planet kita, bahkan yang tidak terlihat. Secara filosofis, semua ini mengajarkan kita sesuatu yang mendalam. Kita, manusia, hidup di lapisan permukaan bumi yang sangat tipis, seperti kulit apel. Dunia di bawah kaki kita dan di kedalaman lautan sebagian besar masih merupakan dunia yang asing. Semakin dalam kita menggali dan menyelam, semakin kita sadar betapa sedikitnya yang kita ketahui, dan semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Pada akhirnya, tempat terdalam di bumi bukan hanya soal rekor kedalaman. Ini adalah simbol dari batas pengetahuan dan kemampuan kita. Ini adalah cermin yang menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Dan yang terpenting, ini adalah pengingat abadi bahwa planet biru yang kita sebut rumah ini masih penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. Di zaman ini, manusia udah berhasil mendarat di bulan dan mengirim robot penjelajah ke Mars. Tapi ironisnya, kita hampir nggak tahu apa-apa tentang bagian terdalam planet kita sendiri. Semakin dalam kita turun ke perut bumi, kondisinya jadi semakin ekstrem dan berbahaya. Tekanan yang bisa menghancurkan baja, kegelapan abadi, dan suhu yang luar biasa panas. Jadi, apa sebenarnya yang tersembunyi di tempat-tempat paling dalam di planet ini? Temuan yang berhasil diungkap ternyata jauh lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan. Pertama, kita harus bedain dulu apa yang dimaksud dengan tempat terdalam di bumi. Ada dua kandidat utama. Yang pertama adalah Palung Meriana, titik terdalam di lautan kita. Yang kedua adalah Kola Super Deep Borehole, lubang buatan manusia terdalam yang pernah digali menembus kerak bumi. Keduanya menyimpan misteri yang berbeda dan memberikan jawaban yang juga berbeda tentang planet kita. Palung Meriana adalah gerbang menuju dunia asing di bawah laut, sementara Kola Borehole adalah upaya kita untuk menyentuh isi perut bumi secara langsung. Mari kita mulai dari lautan. Palung Meriana, dengan kedalaman lebih dari 10.900 meter, adalah dunia yang benar-benar berbeda. Bayangin aja, tekanan di dasarnya lebih dari 1000 kali lipat tekanan udara di permukaan. Rasanya seperti ada 50 pesawat jet jumbo yang menindih tubuhmu. Kegelapannya pun total, karena cahaya matahari nggak akan pernah bisa menembus sedalam itu. Inilah kenapa hanya segelintir orang dalam sejarah yang pernah mencapai titik ini. Bahkan untuk mengirim robot pun butuh teknologi super canggih. Untuk bisa sampai ke sana, para ilmuwan merancang kapal selam khusus seperti Deep Sea Challenger yang dipakai sutradara James Cameron.
atau robot bawah air yang disebut ROV. Bahan pembuatnya harus super kuat, biasanya dari paduan titanium, yang dirancang untuk menahan tekanan ekstrem tanpa remuk. Tantangannya bukan cuma itu. Komunikasi dengan permukaan jadi sangat sulit karena gelombang radio nggak berfungsi baik di dalam air, jadi mereka pakai sinyal akustik. Navigasi di kegelapan total juga jadi masalah besar, mengandalkan sonar untuk memetakan lingkungan sekitar. Lalu, apa yang mereka temukan di sana? Ternyata, di tengah kondisi ekstrem ini, kehidupan tetap ada. Para ilmuwan menemukan organisme yang disebut extremophiles, makhluk hidup yang beradaptasi di lingkungan paling keras. Ada ikan aneh yang tubuhnya seperti agar-agar untuk menahan tekanan, udang-udangan amfipoda raksasa, dan siput laut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka bertahan hidup bukan dengan fotosintesis, tapi melalui proses kemosintesis, yaitu mengubah senyawa kimia dari ventilasi hidrotermal di dasar laut menjadi energi. Mereka adalah bukti bahwa kehidupan bisa muncul di tempat yang kita anggap mustahil. Tapi temuan yang paling mengejutkan bukan cuma makhluk hidupnya. Di titik terdalam planet ini, para ilmuwan menemukan mikroplastik. Sampah kita ternyata sudah sampai ke tempat yang paling terpencil dan murni sekalipun. Ini jadi pengingat betapa luasnya dampak aktivitas manusia. Selain itu, mereka juga menemukan jejak kehidupan mikroba yang sangat unik dan puluhan spesies baru yang belum pernah tercatat dalam ilmu pengetahuan. Dunia di bawah sana benar-benar asing. Bukan cuma itu, dari kedalaman laut juga terekam suara-suara misterius. Salah satu yang paling terkenal adalah suara bloop, suara frekuensi ultra rendah yang sangat kuat yang terdeteksi pada tahun ke-1997. Awalnya, banyak yang berspekulasi itu adalah suara monster laut raksasa. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, para ilmuwan menyimpulkan suara itu kemungkinan besar berasal dari fenomena alam seperti gempa es atau gunung es yang retak dan pecah. Suara memang merambat dengan cara yang berbeda di bawah air, membuatnya bisa terdengar dari jarak ribuan kilometer dan seringkali terdengar aneh. Sekarang, mari kita beralih dari laut ke darat, atau lebih tepatnya, ke dalam kerak bumi. Proyek Kola Super Deep Borehole adalah ambisi gila Uni Soviet di masa Perang Dingin untuk menggali sedalam mungkin ke dalam planet ini. Selama 20 tahun, mereka berhasil ngebor hingga kedalaman lebih dari 12 km, lebih dalam dari Palung Mariana. Tujuannya murni ilmiah, untuk mempelajari komposisi kerak bumi dan memahami apa yang ada di bawah kaki kita. Dan penemuan dari lubang ini benar-benar menjungkir-balikan banyak teori. Pertama, suhu di kedalaman itu ternyata jauh lebih panas dari perkiraan. Di kedalaman 12 km, suhunya mencapai 180 derajat Celcius, hampir 2 kali lipat dari yang diprediksi. Panas inilah yang akhirnya membuat proyek ini dihentikan, karena mata bor nggak lagi bisa berfungsi di suhu sepanas itu. Tantangan teknisnya menjadi terlalu besar. Temuan mengejutkan lainnya adalah adanya air di kedalaman beberapa kilometer. Para ilmuwan awalnya berpikir nggak mungkin ada air di kedalaman seperti itu. Tapi ternyata ada, bukan dalam bentuk danau bawah tanah, melainkan terperangkap di dalam struktur kristal batuan. Dan yang lebih gila lagi, mereka juga menemukan fosil mikroskopis dari organisme bersel tunggal di batuan yang usianya lebih dari 2 miliar tahun. Ini membuktikan bahwa kehidupan mikroba bisa ada jauh di dalam kerak bumi. Jadi, kenapa proyek ambisius ini dihentikan? Selain suhu ekstrem yang merusak peralatan, biayanya juga sangat mahal. Setelah runtuhnya Uni Soviet, pendanaan untuk proyek-proyek sains raksasa seperti ini menjadi langka. Akhirnya, pada tahun 1992, proyek ini resmi dihentikan dan lubangnya ditutup. Ini menunjukkan bahwa meskipun ambisi manusia tak terbatas, teknologi kita masih punya batas. Nah, dari semua penemuan ini, ada juga hal-hal yang diharapkan ditemukan tapi ternyata tidak ada. Banyak mitos dan teori konspirasi yang beredar seputar tempat-tempat terdalam ini. Salah satu yang paling terkenal dari Kola Borehole adalah mitos tentang suara jeritan dari neraka yang konon terekam saat para ilmuwan menurunkan mikrofon ke dalam lubang. Tentu saja, ini cuma hoax. Mikrofon biasa nggak akan bisa bertahan di suhu dan tekanan se-ekstrem itu. Kenyataannya, nggak ada rongga raksasa atau dunia bawah tanah yang ditemukan. Fakta ilmiahnya, meskipun nggak seseram mitos, seringkali jauh lebih menarik. Jadi, mengapa laut dalam dan perut bumi jauh lebih misterius daripada luar angkasa? Jawabannya sederhana, tekanan dan kegelapan. Di luar angkasa, masalah utamanya adalah vakum dan radiasi. Tapi di dalam laut,
Tekanan yang luar biasa besar membuat eksplorasi menjadi jauh lebih sulit dan mahal. Kita bisa melihat bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya dengan teleskop, tapi kita nggak bisa melihat apa yang ada di dasar laut tanpa benar-benar pergi ke sana. Semua penemuan ini punya dampak ilmiah yang luar biasa. Pemahaman kita tentang batas kehidupan jadi berubah total. Jika kehidupan bisa ada di tekanan ekstrem dan tanpa cahaya, mungkinkah kehidupan juga ada di planet lain dengan kondisi serupa? Seperti di lautan bawah permukaan bulan Jupiter, Europa. Penemuan ini juga memberi kita petunjuk baru tentang bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana lempeng tektonik bergerak. Bagi masa depan umat manusia, eksplorasi ini membuka potensi sekaligus risiko. Mungkin ada sumber daya mineral atau energi baru yang tersembunyi di kedalaman. Tapi di sisi lain, kita juga harus sangat berhati-hati agar tidak merusak ekosistem unik yang telah ada selama jutaan tahun ini. Penemuan mikroplastik di Palung Mariana adalah peringatan keras. Pada akhirnya, penjelajahan ke tempat terdalam di bumi memberi kita sebuah refleksi filosofis. Kita, manusia, hanya hidup di lapisan permukaan yang sangat tipis dari planet kita sendiri. Dunia di bawah kaki kita dan di bawah lautan kita sebagian besar masih menjadi dunia yang asing. Semakin dalam kita menggali dan menyelam, bukan hanya jawaban yang kita temukan, tapi justru semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Tempat terdalam di bumi bukan hanya sekadar soal rekor kedalaman. Ia adalah cermin dari batas kemampuan kita sebagai manusia, tapi sekaligus juga simbol dari rasa penasaran kita yang tak terbatas. Dan yang terpenting, ia adalah pengingat bahwa planet yang kita tinggali ini masih menyimpan begitu banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Saat Uni Soviet mengebor lubang terdalam di dunia, Kola Super Deep Borehole, mereka menghadapi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Semakin dalam mereka menggali, suhu naik jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Di kedalaman 12 km, suhunya mencapai 180 derajat Celcius, hampir 2 kali lipat dari prediksi awal. Panas ekstrem inilah yang akhirnya menghentikan proyek tersebut. Bor mereka meleleh dan tidak bisa lagi menembus bebatuan. Proyek ambisius ini dihentikan bukan karena mereka menemukan monster atau pintu neraka seperti dalam mitos, tetapi karena batasan teknologi manusia. Biaya yang membengkak dan risiko yang terlalu besar membuat mereka sadar bahwa ada batas yang belum bisa kita lewati. Tapi ada temuan lain yang tak kalah mengejutkan. Jauh di dalam kerak bumi, para ilmuwan menemukan air. Bukan dalam bentuk sungai bawah tanah, melainkan air yang terperangkap di dalam mineral batuan. Ini mengubah pemahaman kita tentang siklus air di planet ini. Lebih gilanya lagi, mereka juga menemukan fosil mikroskopis dari organisme plankton yang usianya lebih dari 2 miliar tahun. Fosil-fosil ini terjebak di dalam batuan pada kedalaman yang sebelumnya dianggap mustahil bagi kehidupan. Temuan ini membuktikan bahwa kehidupan di bumi jauh lebih tangguh dan lebih tua dari yang kita bayangkan. Struktur batuan yang mereka temui juga sangat berbeda dari teori, menunjukkan bahwa lapisan bumi jauh lebih kompleks. Jadi, apa yang tidak mereka temukan? Mereka tidak menemukan rongga raksasa atau dunia bawah tanah yang dihuni peradaban kuno seperti di novel-novel fiksi ilmiah. Tidak ada gerbang menuju inti bumi. Realitanya, kerak bumi itu padat, panas, dan penuh tekanan. Tapi fakta ilmiah yang mereka temukan justru jauh lebih menarik daripada mitos. Ini membuka mata kita bahwa planet kita sendiri masih menyimpan rahasia besar, tepat di bawah kaki kita. Tentu saja, proyek seperti Kola Borehole memicu banyak mitos dan teori konspirasi. Yang paling terkenal adalah suara dari neraka. Konon, para ilmuwan menurunkan mikrofon ke dalam lubang dan merekam suara jeritan jutaan jiwa yang tersiksa. Kisah ini menyebar luas di internet dan menjadi legenda urban. Tapi faktanya, cerita itu hanyalah hoaks. Rekaman suara itu sebenarnya adalah hasil rekayasa audio dari sebuah film horor yang digabungkan dengan efek suara lain. Tidak ada bukti ilmiah sedikit pun yang mendukung klaim ini. Manusia memang cenderung tertarik pada cerita-cerita ekstrem dan misterius, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak kita pahami. Kisah-kisah ini membuat kita bertanya, mengapa laut dalam dan inti bumi terasa lebih misterius daripada luar angkasa? Kita sudah mengirim robot ke Mars dan teleskop yang bisa melihat galaksi terjauh. Tapi baru sebagian kecil lautan kita yang sudah dijelajahi. Jawabannya sederhana, tekanan. Di Palung Mariana, tekanannya lebih dari 1000 kali lipat tekanan di permukaan. Itu setara dengan menumpuk 50 pesawat jet di atas tubuhmu. Menciptakan teknologi yang tahan terhadap tekanan sebesar itu jauh lebih sulit dan mahal daripada membangun roket.
Kegelapan total dan tantangan komunikasi juga menjadi kendala besar. Akibatnya, perhatian publik dan pendanaan untuk eksplorasi laut dalam jauh lebih sedikit dibandingkan eksplorasi luar angkasa. Namun, setiap penemuan dari kedalaman ini punya dampak ilmiah yang luar biasa. Penemuan extremophiles, organisme yang hidup di kondisi super ekstrem, mengubah definisi kita tentang kehidupan itu sendiri. Mereka tidak butuh matahari. Mereka mendapatkan energi dari reaksi kimia. Ini memberikan petunjuk penting tentang bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi, mungkin di sekitar ventilasi hidrotermal di dasar laut. Lebih jauh lagi, ini membuka kemungkinan adanya kehidupan di planet lain yang kondisinya ekstrem, seperti di bulan Jupiter, Europa, yang diyakini memiliki lautan di bawah lapisan esnya. Jika kehidupan bisa ada di tempat paling brutal di bumi, mengapa tidak di tempat lain? Tempat terdalam di bumi, baik itu Palung Mariana maupun Kolaborehole, bukan hanya sekadar titik geografis. Ia adalah simbol dari batas pengetahuan dan keterbatasan teknologi manusia. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa meskipun kita telah mencapai bintang-bintang, planet kita sendiri masih merupakan misteri terbesar. Dan mungkin, beberapa misteri memang dimaksudkan untuk tetap menjadi misteri, mendorong kita untuk terus mencari, belajar, dan bertanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan petualangan ilmiah lainnya. Sampai jumpa.